Ya, saya terpaksa ulang ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk Malam. kita semua. Pada hari ini kita ketemu lagi di putaran terakhir dari IHGMA Peduli. Nah, IHGMA mana? Tentu saja IHGMA Jawa Tengah. Dan pada program kali ini adalah program special edition karena kita akan menampilkan 3 pembicara dari 3 kota dan 1 kota untuk moderator. Jadi ini merupakan satu bukti bagaimana solidnya IHGMA Jawa Tengah di dalam membuat sebuah program kepedulian di masa pandemi ini. Jadi kenapa kita mengambil isu IHGMA peduli karena memang sebenarnya sedianya acara ini awalnya adalah IHGMA Goes to Campus. Tapi karena ada situasi pandemi, kemudian kita rubah programnya menjadi program daring dengan tidak mengurangi esensi dari kegiatan, yaitu berbagi pengetahuan dari para GM-GM hebat di Jawa Tengah. Dan hari ini kita bertemu dengan narasumber-narasumber istimewa. Yang pertama adalah Ibu Asteria Hesti dari Director Operation Dafam Hotel. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu Dan Retno. teman-teman dari Dafam semuanya yang sudah ikut bergabung pada siang hari ini. Sepertinya tampaknya banyak banget nih yang gabung hari ini dari supporternya Dafam Hotel. Kemudian saya bertemu juga dengan Bapak Saunan Rasid dari Tegal, jauh-jauh dari Tegal, nanti pasti akan berbagi banyak hal. Tadi kita sempat ngobrol pada tahap awal, Tegal ini dibuka lockdown duluan nih. Nah, Pak Saunan nanti akan bercerita bagaimana Kota Tegal mencoba bangkit dan apa impact-nya kepada perhotelan, dan tentu saja ada yang menarik karena perspektif yang akan dikupas oleh beliau adalah bagaimana sumber daya manusia menjadi penopang dari hotel di masa pandemi ini. Sumber daya manusia adalah aset utama dari hotel di segala situasi termasuk pada saat pandemi ini. Tentu akan sangat menarik mengulik apa yang akan disampaikan beliau. Dan yang ketiga, yang sudah tidak asing dengan kita, Bapak Fahru Razi, dan saya biasa memanggil dengan Mas Oji, karena beliau ini tidak mau tua, jadi menolak tua, gitu kan. Jadi kalau season saya tuh ketemu Pak Oji, itu pasti seasonnya bercanda ala-ala zaman beliau Milenial. dulu cover boy, tahun berapa Pak Oji itu? 95 ya, waktu itu bareng sama Doni Damara ya. Serius? Serius, serius. Nah, Pak Ojik hari ini akan membahas, beliau adalah General Manager Best Western Premier Solo Baru. Kali ini akan mengupas pandemi tapi dari perspektif F&B. Dan tentu saja ini akan menjadi satu kupasan yang sangat menarik di tangan moderator cantik kita pagi hari ini adalah Ibu Emawati, General Manager Grand Wahid Salatiga, kawan lama saya. Dulu kita pernah satu grup ya Bu ya, di Choice Hotel Internasional ya Bu. Bu Emma, selamat pagi Bu Emma. Bisa mute-nya di ini Bu, dibuka saja Ibu. Oke. Bu Emma ini akan memoderatori acara pada pagi hari ini. Beliau akan mengampu acara ini dan tentu saja banyak perspektif dan juga pengayaan dari beliau juga, walaupun moderator, tapi kita rileks saja nanti karena session yang kita tunggu, session terakhir ini akan menjadi session penutup dari serangkaian IHGMA Jateng Peduli program yang pada bulan Juli ini kita gelar. Nah, tentu saja Mbak Emma juga sudah menyiapkan begitu banyak hal yang nanti juga bisa menjadi inspirasi untuk kita bersama ya Mbak Emma. Selamat pagi Mbak Emma. Saya susah kalau manggil Bu Emma kalau sama Mbak Emma. Ya. Kawan lama ya Mbak ya. Lama ya Mbak Retno ya. Jadi udah biasa Mbak Emma gitu. Udah ini Mbak ya, udah siap-siap semuanya ya Mbak ya. Ya siap. Ya, siap untuk bisa memandu acara ini, dan selamat siang semua untuk GM-GM hebat di Jawa Tengah. Dan ini ada juga saya ingin berbagi sapa dengan dari Sorong, Papua Barat. Nah, yang hadir pada pagi hari ini ada General Manager Pak Zain dari PHRI Kota Sorong. Jadi ini luar biasa sekali. Kemudian juga ada GM-GM dari Jawa Tengah yang sudah bergabung, ada Pak Sisto dari Alana Hotel Solo, ada Bu Ika dari Viv Hotel, kemudian dari berbagai sekolah dan universitas di seluruh Jawa Tengah, ada Universitas 11 Maret Surakarta,
kemudian Politeknik Indonesia, IHS, Royal Season, kemudian juga ada beberapa dari The Margangsa Hotel, kemudian ada dari Surabaya, ada Farm Hotel Surabaya juga, ada Pesona Hotel Semarang, semuanya dan pagi hari ini sudah siap menunggu dari apa yang ingin disampaikan oleh narasumber kita. Saya akan serahkan langsung karena Pak Sugeng pada saat hari ini sebagai Ketua IHGMA Jawa Tengah sedang berhalangan, pada pagi hari ini akan dibuka oleh Wakil Ketua IHGMA Jawa Tengah yang sekaligus beliau nanti akan menjadi pembicara. Waktu akan saya serahkan kepada Pak Oji. Silakan Pak Oji. Baik, selamat pagi semua. Saya ingin menyapa teman-teman hotelier di sini. Dalam hal ini saya mewakili Pak Sugeng yang berhalangan hadir kebetulan di IHGMA atau Indonesian Hotel General Manager Association. Saya sebagai wakil ketua. Sedikit menerangkan bahwa IHGMA di Jawa Tengah tentunya meliputi area Semarang, kemudian Solo, Tegal, sampai di Kudus ya, kita ada member juga, Salatiga ya, jadi semua area di Jawa Tengah. Update terakhir 35 ya, sekitar 35 orang. Kami dalam hal ini IHGMA tentunya mensupport acara-acara seperti ini. Untuk itu semua GM tentunya berkontribusi sharing, dalam hal ini sharing ya dalam menghadapi pandemi ini. Jadi kita harus berpikir di sini bagaimana kita survive, bagaimana kita bertahan di dalam pandemi ini. Ini bagi kami ini adalah acara yang luar biasa bagus atau event yang luar biasa bagus, karena dengan inilah kita berkontribusi terhadap pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Sesuai dengan salah satu program kami adalah meningkatkan pariwisata di Jawa Tengah. Jadi itu tadi pesan Pak Sugeng yang harus saya sampaikan ke para peserta di sini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Oji dan teman-teman, tentu sudah tidak sabar menunggu. Saya Retno Wulandari, General Manager The Sunan Hotel Solo, sekaligus Ketua Bidang CSR IHGMA, menyerahkan waktunya kepada Ibu Emawati, General Manager Grand Wahid Solo Tigo, untuk bisa menjadi moderator pada siang hari ini. Silakan Bu Ema. Baik, terima kasih Bu Retno Wulandari. Selamat pagi Pak Oji. Pagi Bu. Pak Unan. Pagi. Sehat semua Ibu, Bapak? Sehat Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Bahagia sekali ya pada hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di Zoom. Terima kasih untuk semua peserta Zoom pada pagi hari ini. Dengan kesempatan pada hari ini kita akan bersama-sama nanti mengikuti paparan maupun penjelasan dari ketiga narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Asteria Hesti, Ibu Aster yang cantik ini. Kemudian nanti Bapak Sunan dan Bapak Oji. Sehat semua, selamat pagi. Memang industri perhotelan merupakan salah satu industri yang paling pertama terkena dampak pandemi COVID-19. Dan kurang lebih sekitar kita sudah lebih 4 bulan ya kita dihadapkan pada situasi yang sulit ini. Itu saatnya kita mulai memasuki era new normal atau tatanan kehidupan baru. Sebuah situasi yang harus mau tidak mau harus kita hadapi. Beradaptasi pada perubahan semakin menjadi kunci penting bagi kita pelaku hospitality di perhotelan untuk dapat tetap bertahan atau eksis. Nah, dalam webinar hari ini kita mengambil tema Hotel Operation Strategy in New Normal di dalam IHGMA DPD Jateng Peduli. Dalam webinar hari ini kita akan bareng-bareng kita diberikan penjelasan atau paparan bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk kebijakan-kebijakan baru, strategi apa yang perlu kita persiapkan
dan kita akan implementasikan. Langsung aja ya, kita tidak perlu berlama-lama karena waktu juga sudah semakin tight. Kita akan ke 3 narasumber. Sebelumnya saya akan membacakan rules and regulation. Oke, acara akan kita mulai tepat pada pukul 10.30. Dimohon masuk ke dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta akan masuk pada waiting room sebelum memasuki ruang meeting online. Mohon dapat menunggu agar admin dapat memasukkan para peserta. Selama acara berlangsung, panitia akan menonaktifkan fitur bicara atau mute tombol speaker agar tidak mengganggu jalannya acara. Setelah sesi pembicara nanti, peserta akan diberikan waktu untuk tanya jawab. Silahkan bertanya pada kolom chat dengan format berikut. Silahkan mengisi nama, asal perusahaan, institusi, sekolah atau universitas, nomor handphone, email, pembicara yang akan dituju, dan tulis pertanyaannya. Pertanyaan dapat ditulis sebelum sesi tanya jawab berlangsung. Pada saat sesi tanya jawab, moderator akan membacakan pertanyaan Anda. Nah, kita akan menyapa ketiga pembicara kita pada kali ini. Yang pertama adalah Ibu Asteria Tehesti. Beliau adalah sudah tidak diragukan lagi ya, dari CV beliau sangat berpengalaman di dalam di perhotelan. Jadi beliau sekarang adalah Director of Operation Dafam Hotel Management sampai saat ini. Kemudian beliau pernah menjadi General Manager Kagum Hotel, kemudian pernah menjadi Director of Operation Grand Chokro Hotel Indonesia, kemudian di Haris Pub and Festive Bandung sebagai Cluster General Manager, kemudian di Tausia Hotel Management sebagai Regional Cluster General Manager West. Selamat pagi, Bu Hesti. Selamat pagi. Kemudian yang kedua nanti, nah ini Pak Saunan Rashid. Saat ini beliau sebagai General Manager di Pesona Hotel. Luar biasa experience-nya. Beliau pernah sebagai General Manager di Sanghyang Indah Resort Anyer, kemudian di Bahari Inn. Pernah juga beliau di Ritz Palace Hotel Grand Victoria Samarinda, jauh banget. Kemudian saat ini beliau masih di Pesona Hotel Tegal. Selamat pagi Pak Saunan, sehat-sehat. Pagi Bu, sehat alhamdulillah. Yang terakhir, yang ketiga, wah sudah semuanya ini GM terhit di Solo barangkali ya. Halo Pak Oji, panggilan sayang kami. Beliau adalah General Manager Best Western Premier Solo, luar biasa. Beliau di FB pakarnya di bidang FB ini. Sudah malang melintang di dunia perhotelan. Pernah di Golden Palace Lombok, kemudian pernah di Archipelago International Hotel Resort and Residence. Yang terakhir beliau masih di Best Western Premier Solo. Selamat pagi Pak Oji, sehat selalu. Pagi. Langsung saja, tidak berlama-lama.
Monggo Bu Asteria untuk menyampaikan paparannya pada hari ini. Baik, selamat pagi semuanya. Salam pariwisata Indonesia. Senang sekali kalau pagi ini saya bisa sedikit berbagi dengan semuanya melalui forum IHGMA Jawa Tengah ini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa membawa manfaat buat kita semua, khususnya para pelaku di industri perhotelan maupun stakeholder pariwisata yang lain di Indonesia. Baik, saya langsung saja. Hotel operation strategi di new normal. Skenario apakah di new normal ini, ya, menuju new normal skenario? Kalau kita tahu semua bahwa ada 10 industri di dunia yang terdampak sangat berat dalam kondisi corona saat ini. Salah satunya adalah tourism, dan hotel menjadi salah satu bisnis yang langsung ambruk saat corona menyerang. Dan kita semua juga hari ini, kita tidak pernah tahu kapan sih corona akan berakhir. Besok Agustus, September, Desember, kita semua nggak tahu pasti. Kapan kita bisa beraktivitas normal kembali, kita juga tidak tahu pasti. Kita hanya bisa berharap bahwa orang-orang pintar di luar sana bisa segera menemukan vaksin dan isu ini bisa segera teratasi. Dan untuk itu yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah beradaptasi. Kita harus menghadapi dan kita harus beradaptasi, karena yang tidak mampu beradaptasi tentunya menjadi golongan yang merugi dan tertinggal. Ada behaviors atau kebiasaan-kebiasaan baru di kondisi new normal ini yang bisa kita sampaikan. Pertama adalah mengenai kesehatan dan kebersihan. Ini akan menjadi komoditas nomor 1. Ya, kita akan melihat masker di mana-mana, setiap orang menggunakan masker, memerlukan masker, menyediakan masker, semua industri menyediakan masker, ya, hand sanitizer. Orang mencari konsumsi makanan-makanan sehat, jamu, buah, sayur, kebersihan area, sistem pelacakan kesehatan itu akan menjadi sebuah komoditas nomor 1 di dunia. Yang kedua, semua industri akhirnya memerlukan high speed internet. Yang ketiga, persewaan kantor akan menurun karena mereka bisa bekerja di mana saja. Jadi market akan mencari tempat-tempat yang mereka bisa bekerja online sambil melihat pemandangan yang bagus, sehingga kesempatan potensi bisnis persewaan kantor gabungan ini tentunya akan menjadi sebuah peluang. Kemudian ini yang agak menyedihkan, yang keempat akan banyak PHK atau pengurangan gaji, efisiensi tenaga kerja, sehingga mau tidak mau adaptasi yang dilakukan adalah multitasking employee. Yang kelima, orang akan berburu properti murah. Mereka meninggalkan kota-kota besar karena mereka bisa bekerja online. Mereka tidak perlu ngantor lagi, mereka bisa bekerja di mana saja. Next slide. Yang keenam, belanja online akan menggeser mall dan supermarket besar. Akan bisnis-bisnis online itu akan menjamur. Yang ketujuh, nah ini yang cukup menarik, pariwisata akan mengalami kenaikan drastis dan tren digital nomad, ya, itu juga akan mengalami kenaikan. Ya, hotel harus menyediakan internet yang super kencang. Hotel budget yang instagramable, hotel yang memiliki area dan fasilitas leisure untuk bersantai, menikmati pemandangan segar, game area, itu akan menjadi sesuatu yang diminati oleh pasar. Dan yang kedelapan adalah uang digital. Ya, uang digital ini akan mengalahkan uang kertas, akan mengalahkan uang koin. Ya, karena untuk menghindari penyebaran virus, ya. Jadi dompet digital, GoPay, Dana, OVO dan lain sebagainya ini akan menjadi sebuah sarana yang memang harus kita sediakan untuk industri-industri terutama hotel.
Nah, dengan behavior seperti ini, strategi apa sih yang harus kita lakukan? Next slide. Di sini saya menyampaikan 9 strategi perubahan hotel di era new normal ini yang sebaiknya kita lakukan. Ya, hotel-hotel ini harus melakukan transformasi, harus beradaptasi. 9 hal yang ingin saya sampaikan, nomor 1 adalah kebersihan. Ya, baik leisure traveler maupun business traveler, semua akan melihat kebersihan. Mereka akan melihat datang ke sesuatu di mana mereka harus yakin tempat itu bersih. Ya, sehingga kebersihan ini ya tidak hanya meliputi kamar saja, tetapi semua area publik, ruang meeting, apapun yang menjadi fasilitas di hotel ya harus menjadi super atensi dalam kebersihan ini ya. Hotel-hotel sebaiknya juga memprovide video ya, supaya memperlihatkan bagaimana sih proses pembersihan di hotel. Apakah sudah sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan yang direkomendasikan. Dan kemudian share ke publik atau ke sosial media atau media offline apapun, silakan di-share. Ya, sebaiknya juga alangkah baiknya hotel juga diaudit kebersihannya. Bisa menggunakan pihak yang berwenang, instansi terkait, dan sebaiknya pula dapatkan sertifikat kebersihan, kesehatan dan kebersihan di kota-kota Anda. Ya, dan sebaiknya juga ada semacam jaminan tambahan bagi tamu yang akan masuk menunjukkan bahwa kamar mereka belum diakses, jadi dikasih segel kamarnya, ya supaya tamu yakin kamar yang saya akan masukin ini sudah benar-benar dibersihkan secara menyeluruh, belum ada yang masuk sebelumnya. Next slide. Yang kedua adalah makanan prasmanan. Kalau kita bicara hotel, kita tidak bisa menghindari ini. Ya, pada waktu okupansi masih sangat drop sekali di banyak hotel, kita mendeliver makanan ke kamar-kamar. Tetapi semakin ke sini semakin membaik tentu saja ini tidak bisa dihindari buffet. Ya, protokol kesehatan buffet, jadi kita bisa provide dengan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Makanan yang disajikan pun sebaiknya mendukung program peningkatan daya tahan tubuh, dalam hal ini makanan sehat. Banyak serat, buah, sayur, protein, dan lain sebagainya. Jamu sebaiknya juga disediakan di area breakfast. Petugas yang melayani pun harus sebaiknya menggunakan masker, face shield, menjaga jarak dengan tamu, penataan meja dan kursi juga mengacu kepada protokol kesehatan. Yang ketiga adalah teknologi. Nah, ini penggunaan teknologi ini akan sangat masif di hotel. Kedepannya tamu akan disambut dengan reception yang tidak tersenyum lagi, melainkan penerapan check-in mandiri otomatis. Ada banyak check-in secara virtual. Anda bisa check-in secara virtual, kuncinya digital, menggunakan smartphone ya. Kalau kami ambil contoh, kami di grup Davam, kita sudah ada di Davam Express Jakarta, kami sudah menggunakan mesin check-in mandiri. Jadi tamu tidak perlu berhadapan dengan reception, mereka bisa langsung check-in di mesin check-in digital. Kemudian ada jaringan hotel di Eropa juga yang sudah menggunakan sistem untuk mengontrol teknologi di kamar tamu. Ya, jadi solusinya tanpa kontak. Kemudian penggunaan robot pembersih di beberapa hotel menggunakan robot penangkal kuman ya untuk membersihkan area tamu maupun area umum. Next slide. Kenyamanan. Nah, ini bagi hotel-hotel yang memiliki kolam renang, memiliki gym, ya ini memang harus mau tidak mau memberlakukan protokol kesehatan ya. Jadi kalau di fitness center atau di gym ya sesuai dengan menurut UKTIF ya, Badan Industri Kebugaran Inggris, per orang itu memerlukan ruang 3 meter. Tetapi kalau di Indonesia ya tentu saja bisa kurang dari itu ya. Kalau misalnya area fitness kita memang besar, luas, ya tentu saja itu bisa kita lakukan. Tetapi kalau kecil, ya sebaiknya diatur supaya mengikuti protokol kesehatan yang direkomendasikan instansi terkait. Ya, kolam renang pun harus dilakukan perawatan prima. Ya, harus aman terhadap bahaya mikrobiologis selama mereka
diklorinisasi dengan benar dan dioperasikan sesuai dengan standar. Jadi jangan ada lagi kolam renang yang dipenuhin dengan tamu-tamu secara bersamaan ya. Ada baiknya tetap diatur supaya tamu-tamu tidak terlalu banyak di kolam renang kita dalam waktu yang bersamaan. Kemudian check-in, safe and fast. Ya, saat ini kita tahu bahwa kita masuk ke area-area manapun ya, kita tidak akan pernah lepas dari dicek suhu tubuh, kemudian dicek suhu badan, kemudian area cuci tangan ya. Nah, untuk check-in ini juga meja resepsionis pun pasti sudah tersedia hand sanitizer di hampir di setiap hotel ya, di hotel maupun industri-industri pariwisata yang lain. Protokol kesehatan harus benar juga diterapkan di front office. Petugas reception juga harus mengenakan masker dan face shield karena ini akan memberikan rasa aman kepada tamu. Ya, jarak antara tamu dengan petugas reception juga harus selalu diperhatikan. Buat check-in proses menjadi sangat efisien untuk menghindari interaksi yang terlalu lama dengan tamu. Ya, sebaiknya reservasi sudah benar-benar di-prepare sehingga ketika tamu masuk itu sudah tinggal tanda tangan registration card dan kemudian menerima kunci kamar. Tidak terlalu lama lagi ya. Ada baiknya juga kami sarankan untuk memberikan welcome drink yang mendukung program kesehatan prima pasca COVID ya, seperti misalnya kalau di Indonesia ya, kenapa tidak kita dukung jamu ini menjadi sebuah sebuah minuman yang bisa mendunia nantinya. Kemudian yang keenam, komunikasi. Nah, ini sangat penting sekali komunikasi ini ya, karena tamu di industri hotel pastinya media sosial akan menjadi corong yang terbaik untuk memberitahu wisatawan mengenai hal terbaru apa yang kita lakukan di hotel kita masing-masing. Next slide. Yang ketujuh adalah loyalty program atau added value benefit. Dalam kondisi pandemi saat ini yang bisnis memang belum pulih, harus melakukan banyak upaya. Misalnya membership yang diperoleh tahun 2019 biasanya 1 tahun berakhir, kita bisa perpanjang ya. Voucher 50%, misalnya memberikan kredit tinggal sekarang bayar belakangan, itu juga banyak dilakukan. Voucher investasi dengan masa berlaku misalnya sampai 2021, ya kita bisa dapatkan cash flow. Kemudian misalnya ada kartu-kartu hadiah, manfaatkan potongan harga, bekerja sama dengan industri retail untuk memberikan voucher-voucher menarik, voucher belanja seperti staycation ya, di mana tamu benar-benar bisa menginap sambil menikmati area-area leisure di sekitar hotel yang menarik ya. Dan kemudian yang kedelapan adalah minimalis ya. Saat ini dengan kondisi new normal ini, kesan mewah pasti menjadi nilai tambah tersendiri bagi tamu. Namun kedepannya mau nggak mau harus ada pengurangan barang di kamar untuk mempersingkat proses desinfeksi. Ya, mungkin ke depannya juga kayak kertas, pena, majalah, atau hal-hal yang gratis lainnya bagi tamu mungkin saja bisa dikurangin supaya proses desinfeksi ini juga bisa lebih cepat lagi. Ya, kemudian beberapa hotel bahkan saat ini pun sudah menghilangkan bed runner, bantal dekoratif, ada juga hotel yang ambil berbagai barang yang bergantung, bantal tambahan di kamar-kamarnya. Dan yang ke-9 ini market lokal. Ya, kita tahu saat ini banyak negara yang menutup pintunya bagi warga negara asing atau turis asing masuk ke negaranya. Nah, market domestik akan menjadi sangat potensial. Ya, wisatawan domestik pastinya akan menghabiskan waktu liburannya dengan staycation di dalam negeri. Yang dulu mereka sering jalan-jalan ke luar negeri karena nggak ada pilihan, mereka mau nggak mau, mereka tetap harus spending waktu mereka, nggak mungkin hanya di rumah, pastinya mereka akan berwisata atau menikmati tinggal di dalam negeri, menikmati fasilitas-fasilitas wisata di dalam negeri. Jadi market domestik ini akan menjadi sebuah potensi yang besar sekali untuk hotel-hotel di Indonesia. Demikian paparan saya. Next, nah ini
saya hanya memberikan sedikit tambahan mengenai contoh-contoh new experience, customer experience strategy. Bagaimana membuat pengalaman berbeda, pengalaman yang lain di kondisi new normal ini, strategi apa yang akan kita lakukan? Misalnya pemasangan sneeze guard ya, untuk melindungi buffet dari droplet tamu. Jadi pasang partisi-partisi di situ, kemudian juga divider akrilik bisa juga kita pasang untuk di meja-meja kasir, di reception, di greeter desk, seperti itu. Next slide. Ini juga contoh-contoh new customer experience ya, automatic hand washing ya, pakai pedal ya untuk mengurangi sentuhan langsung ke keran air dengan tangan pengguna. Ada hotel kami juga yang liftnya juga kita membuka liftnya dengan menggunakan pedal kaki, jadi tidak perlu menekan tombol dengan kamar ya. Hotel kami salah satu di Davam Semarang sudah melakukan itu. Kemudian another experience, new customer experience, live fruit presentation ya, mengutamakan pilihan buah-buahan segar untuk di buffet dan dipotong-potong langsung sehingga tamu ngelihat oh iya yang memotong menggunakan protokol kesehatan. Next slide. Nah, ini juga contoh-contoh yang lain, jadi supaya menghindari juga resiko ketika ladle buffet berpindah tangan, sehingga lebih baik memang dibantu penyajiannya ya, kita ambilkan. Memang buffet tidak bisa tamu sekian banyak bersamaan. Memang sebaiknya kita atur supaya tetap protokol kesehatan, social distancing masih bisa kita jalankan secara optimal. Jadi memang tamu harus kita edukasi. Dan yang berikutnya individual coffee break presentation ya. Jadi untuk mengurangi juga risiko droplet sehingga setiap tamu bisa mendapatkan porsi yang sama namun tetap lebih higienis. Next slide. Ya, ini contoh yang lain ya untuk mengantisipasi kondisi pandemi ini. Kita alihkan, kan banyak hotel yang memang okupansinya masih belum membaik ya, belum normal seperti dulu ya. Mungkin okupansi masih 50%, bahkan kurang ya. Sehingga kamar-kamar yang kosong kita bisa alih fungsikan menjadi private small meeting room ya. Disesuaikan saja dengan kapasitas luas kamar, atau juga bisa untuk private dining room, bisa untuk family dining room, untuk private meeting room atau private dining room, kita sulap seperti itu sehingga kita tetap mendapatkan revenue, tetapi juga kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Next. Baik, demikian paparan dari saya. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan kepada Ibu Emma Wati. Silakan Bu Emma. Terima kasih Bu Asteria, luar biasa paparannya pagi ini. Satu hal yang sangat menarik tadi yang disampaikan Bu Asteria adalah yang tidak bisa beradaptasi pasti akan tertinggal. Itu jelas. Adaptasi kebiasaan baru harus kita jalankan secara efektif. Dan kita harus memahami dan menjalankan hidup baru dengan sebaik-baiknya. Tentu saja kita tetap menjalankan protokol kesehatan dan yang utama adalah kenyamanan tamu. Begitu ya Bu Asteria? Ya, betul sekali Bu Emma. Terima kasih. Kemudian lanjut untuk pembicara kedua, kami persilahkan Bapak Saunan Rasid untuk menyampaikan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Saya sengaja nggak pakai PowerPoint karena dilarang sama staf saya. Katanya Pak Sonan jangan pakai PowerPoint, ntar kelihatan nggak punya power, nggak ada poin, katanya begitu. Bapak Ibu, sedikit saya mau share ya. Tentu kita semua sangat memahami betapa tidak ringannya tantangan kita ke depan dengan adanya pandemi ini. Kemudian berbagai jurus tentu juga sudah dan akan terus kita kembangkan.
saya sangat ini terpengaruh oleh istilah yang kemarin di Pak Uji itu sempat ngobrol gitu ya. Pak katanya begini, we might be not in the same boat, but we are in the same storm, gitu kata Pak Uji. Oke, kita mungkin nggak sama lah kita ya. Ada yang recovery lebih cepat dan seterusnya. Tapi kita menghadapi storm, menghadapi badai yang sama, tentunya seperti itu. Nah, saya mengambil angle ini, kalau kita menghadapi badai itu kan di laut yang sama, tentunya semua tergantung bagaimana nahodanya mengatur semua yang ada di dalam kapal itu. Terutama adalah ABK-ABK-nya, dalam hal ini karyawan-karyawan hotel tentunya. Nah, bagaimana supaya kapal ini bisa sampai ke tujuan dengan selamat? Tentunya yang paling utama adalah menurut saya paling tidak bagaimana para ABK, para karyawan ini bisa menjalankan fungsinya masing-masing tanpa terpengaruh oleh apapun yang ada di luar gitu. Nah, seperti kita ketahui yang nomor satu kan di dunia kita ini, dunia hotel ini, ya kalau kita bicara payroll gitu ya, bicara pandemi, bicara payroll, bicara UL gitu kan, nah, jangan sampai unpaid leave, ya, katakanlah langsung saja ya, unpaid leave itu jangan sampai membuat para ABK kapal ini menjadi tidak fokus sehingga tidak bisa membantu kapal untuk bisa berjalan cepat. Nah, konkretnya Bapak Ibu mungkin ada satu materi, bukan satu materi ya, satu hal yang saya yakini selama ini dalam mengelola hotel ini yang bisa saya share di sini, apa yang kita sebut sebagai self-talk. Semacam afirmasi positif gitu. Tentu kita semua sudah paham ini, tapi gimana detail operasionalnya, gimana prakteknya dalam operasional sehari-hari. Nah, ini yang penting. Jadi dimanapun saya bekerja itu selalu saya tanamkan kepada anak-anak, kepada teman-teman ini, bahwa selalu katakan hal-hal yang positif. Selalu lakukan hal-hal yang positif, seperti itu. Nah, bicara self-talk ini saya mau share, baru kemarin ini di awal bulan Juli, ketika kami rapat dengan direksi, ya, Vicon ya, dengan direksi, saya dan tim gitu. Nah, kemudian sampailah satu saat, satu momen di mana direksi men-challenge kami ketika kami mengangkat angka sekian gitu ya, angka sekian ratus juta itu, kemudian seperti biasa kan direksi minta lebih seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu selalu saya katakan kepada tim, kita dengarkan saja apa yang dimau oleh direksi. Kemudian kalau direksi menyebut satu angka, katakanlah saya nggak mau sekian, saya mau sekian ratus juta. Saat kita lihat dengan berbinar-binar mata kita, hati kita nyaman, happy, lihat para direksi di depan itu dengan berbinar-binar dan katakan dalam hati berapapun yang kalian sebut, saya akan amini. Gitu. Jadi saya ajak mereka seperti itu gitu. Jadi sehingga singkat kata disebutlah satu angka oleh direksi kami, saya pengen sekian gitu. Nah, kemudian serentak kami ini beramai-ramai tim mengucapkan amin. Kami akan berusaha, Ibu. Kami akan berusaha. Insya Allah akan tercapai, amin. Seperti itu. Berapapun angkanya yang menurut pikiran kita itu tidak mungkin dalam kondisi seperti ini, itu tetap harus diamini. Itu yang saya
saya ajak dan saya ajarkan kepada teman-teman. Nah, kan kita juga paham harusnya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan, kan? Tidak ada yang namanya dilalah, gitu kan? Dilalah, nggak ada itu. Kebetulan ini ada rombongan dari ini, nggak ada kebetulan. Semua sudah diatur seperti itu. Nah, singkat kata, 2 hari setelah Vicon tersebut, Bapak Ibu, ada tagihan yang cair gitu, AR yang cair sekian ratus juta gitu, hampir 200 lah bisa dibilang begitu. Nah, kemudian apakah ini suatu kebetulan? Nah, bagi keyakinan kami, keyakinan saya itu bukan satu kebetulan, walaupun mungkin orang di atas sana menilai, oh ini enggak termasuk lah, ini kan tagihan yang kapan, bukan usaha kalian, enggak bisa juga seperti itu. Jadi apapun yang terjadi selalu amalkan, selalu yakini bahwa positif self-talk itu bekerja. Jadi selalu positif. Jadi misalnya pandemi, aduh ini pandemi gimana nih kita ini nih di PSBB, di lockdown sehingga tamu nggak bisa ke sini. Nah, itu seakan-akan begini, seakan-akan kita di dalam kapal tadi kita melihat halangan terus gitu. Sehingga kita lupa bahwa kita masih punya tenaga, masih punya mata untuk melihat, oh di sana ada batak, oh di sana ada pulau, oh ada apalah halangan sehingga kita bisa bermanuver seperti itu. Kalau kita punya mentalitas apa-apa selalu jadi alasan, pandemi jadi alasan, PSBB jadi alasan, seakan-akan kapal ini ya udah kita ngerem aja di tengah lautan yang badai besar tadi, kita diem aja gitu, nggak jalan-jalan seperti itu. Jadi mungkin sharing saya lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan mentalitas karyawan kita sebagai backbone pelayanan. Kita bisa bayangkan ketika nanti di UL, karyawan di UL dia lupa gimana caranya senyum, ya tambah hitung-hitungan lah. Saya kan UL. Misalnya tiba-tiba hotel lagi rame, terus kita suruh masuk nggak bisa, saya lagi UL dan seterusnya. Nah mentalitas seperti itu yang harus kita perbaiki. Nah gimana caranya? Tentu banyak sekali hal-hal kecil yang sering saya sampaikan itu setiap saya ketemu. Dan pokoknya saya harus yakin bahwa sayanya harus happy, karyawan saya harus happy, ya kan? Intinya saya fokus kepada mereka ini, kepada backbone pelayanan kita ini. Caranya macam-macam lah, gimana kita kumpulkan, kemudian pada saat general staff meeting kita beri motivasi, beri hadiah berupa apapun, kemudian yang enggak kalah penting adalah saya selalu mengajak mereka untuk dalam kondisi apapun selalu bersedekah gitu. Nah, selalu bersedekah. Nah, ini yang kami lakukan gitu, sehingga alhamdulillah Pesona Hotel Tegal ya, Pesona Hotel Tegal dan Semarang itu untuk bulan ini, 2 bulan terakhir ini alhamdulillah lumayan dan menjadi 2 teratas lah di antara 9 unit kami se-Indonesia. Saya kira begitu dulu Bapak Ibu, Bu Emma, dari saya mungkin nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saunan. Pagi ini telah memberikan experience di Pesona Hotel Tegal bagaimana mengelola mental kita ya Pak Saunan di masa pandemi dengan selalu berpikiran positif dan selalu happy begitu ya Pak Saunan. Berdasarkan data saya baca dari PHRI bahwa memang badai ini
seluruh Indonesia khususnya mengalami hal yang sama. Telah tercatat lebih dari 2.000 hotel tutup sampai akhir bulan Mei ini ya. Jadi kita harus selalu berpikiran positif, stay healthy ya Pak Tonan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui pandemi ini dengan kemenangan kita masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih. Next, Pak Oji, monggo presentasi yang ketiga Pak Oji akan menyampaikan mengenai FG. Dipersilakan Pak Oji. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya, rekan-rekan hotelier. Semoga juga ada yang bukan hotelier di sini. Jadi pada siang ini saya kebagian perspektif tentang F&B ya. Sebenarnya jujur aja saya F&B agak sedikit lupa ya, padahal basic saya F&B. Karena pada saat kita di situasi sekarang dari situasi dalam posisi GM lebih fokus ke sales marketing. Benar kan? Saya yakin GM-GM yang ada di sini setuju gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga lahir di F&B pasti akan melekat terus. Oke. Saya yakin di slide ini bagi yang F&B mengertilah tentang organization chart. Tapi bagi yang non F&B saya jelasin sedikit. Di F&B itu memang ada dua ya, ada dua departemen besar dalam hal ini service dan produk. Service pastinya delivery food dari produk hingga ke tamu. Kemudian produk sendiri adalah production daripada food itu sendiri, kemudian dideliver oleh service. Jadi saya yakin yang non F&B sedikit paham tentang ini. Next. Oke. Nah, di situasi pandemi sekarang ini saya yakin ada shifting paradigma di situ atau perubahan terhadap diri sendiri dan lingkungan. Nah, saat ini kita berada di new normal. Di new normal ada dua di situ adalah health protokol dengan health control. Jadi setiap hotel tentunya membuat regulasi tersendiri terhadap protokol kesehatan dan kontrol kesehatan. Saya yakin semua hotel menginginkan yang terbaik maksimal yang bisa diberikan ke tamu sehingga tamunya nanti yakin atau pede untuk stay di hotel tersebut. Kemudian paradigma berikutnya tentunya akan terjadi perubahan perilaku ya, personal hygiene dalam hal ini. Contohnya satu kita setiap saat standby yang namanya hand sanitizer ya. Nah ini kan tentunya berhubungan dengan awareness. Jadi kebiasaan kesiapan dalam setiap peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, next dari shifting paradigma ini belum balik dulu. Tentunya nanti akan ada new passion dan new mission di F&B ya. Pasti akan berubah. Saya yakin akan berubah. Tidak bisa sama dengan sebelumnya dan itu pasti terjadi. Next. Saya akan ambil sampel ya dari yang shifting tadi. Next. Nah ini ya, di restoran kita lihat before and after. Before digambar tanpa adanya APD ya, alat pelindung diri, jadi semua open ya, semua bebas. Tapi setelah adanya pandemi ini, kalau kita lihat after, coba kita lihat, semua pakai masker, kemudian face shield, kemudian thermal control atau body thermal, kemudian duduknya pun diatur ya, harus 1 meter atau tidak boleh berdekatan. Next. Itu di restoran tadi. Sekarang kita lihat di kitchen. Kitchen tadinya hanya pakai head ya, hanya pakai headset. Sekarang ditambah lagi dengan masker ya. Sebenarnya di depan kita sudah seperti Best Western untuk staff kitchen mereka sudah pakai masker di depan. Tapi sekarang di belakang pun diwajibkan memakai masker. Padahal orang kan tidak tahu, tamunya tidak tahu apa yang terjadi di
antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sekarang diwajibkan harus pakai masker atau protektor ya. Jadi saya yakin semua hotel melakukan hal yang serupa. Next. Meeting room ya, kita lihat. Jadi saya ambil satu-satu sampelnya meeting room di sini. Before sangat tight ya. Kita lihat setting yang ada di meeting room berdekatan sekali, bahkan tidak ada jarak. Mungkin sekitar 2 atau 3 cm atau 5 cm jarak yang terjauh ya. Tapi sekarang kita lihat after ya 1 meter ya. Dan itu wajib. Karena ya memang itulah yang terjadi saat ini. Next. Nah, dampak efek dari COVID-19, kalau kita bilang sebenarnya ini dampak secara menyeluruh yang ada di hotel ya. Jadi di room kena, jadi secara menyeluruh di room kena, kemudian di F&B kena. Yang terjadi saat ini, saya tidak tahu hotel lain, tapi yang pasti kalau di Best Western memang kita ada melakukan cut off kontrak ya. Cut off kontrak di sini karyawan yang habis masa kontraknya kita tidak perpanjang untuk sementara ya. Tentunya nanti kalau sudah normal pasti akan kita panggil kembali ya. Ini salah satu jalan yang kita lakukan terhadap efisiensi ya. Mau tidak mau ya, karena di hotel itu sumber daya manusia dan energi yang paling besar menghabiskan expense daripada hotel. Kemudian energy cost juga terjadi peningkatan di sini ya. Yang harus kita kontrol gimana caranya biar turun ya, tidak sama dengan pada saat situasi normal tentunya ya. Kemudian hotel needs ya, sales, belanja hotel harus kita kontrol juga tanpa mengurangi kualitas tentunya. Nah, ini yang saya tekankan di sini buat teman-teman yang ada di F&B, jangan sampai teman-teman mengurangi daripada kualitas, karena tamu kita biasanya tidak mau tahu ya, kualitas harus tetap ada. Nah, pada saat kita mengurangi kualitas, saya takut mereka justru akan leave ya, tidak akan stay di hotel kita. Pasti akan cari kompetitor Anda yang punya kualitas bagus ya. Boleh mengurangi kuantitas ya sesuai dengan kebutuhan, tapi kualitas harus tetap dipertahankan. Nah, kontrak pun dengan vendor ya, banyak kontrak dengan vendor yang kita review ya, yang kita cek ulang ya, kita review ya, apa yang vendor berikan biasanya kita mau sama gitu, tapi nominalnya dikurangin. Ini sangat membantu nantinya. Pasti sangat membantu. Nominal berkurang, tapi kualitas dari vendor tetap. Contohnya ya, saya kasih contoh ya, disinfektan atau penyemprotan dari vendor kita, yang biasanya 1 minggu 4 kali, ya kita coba deal tetap 4 kali, cuma nominalnya kita turunkan. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Kemudian kontrak dengan internet ya. Kalau di Best Western itu at least 80 Mbps ya. Yang saya pakai di sini 200 Mbps ya. Jadi sangat cepat sekali. 200 Mbps. Tetap kita pakai 200 ya. Tetap kita pakai 200, tapi nominalnya kita turunkan. Nah, ini alhamdulillah vendor kita rata-rata mengerti ya. Jadi sangat membantu sekali. Next. FB strategi. Nah, kalau kita bicara tentang FB strategi ya, tadinya kita kan banyak fokus ya, di dalam ya, revenue yang berasal dari dalam. Sejak adanya COVID-19, kita mulai berpikir ya, kita tidak hanya mengandalkan tamu datang ke hotel terus konsum di hotel, nggak bisa ya. Sejak ada COVID ya harus keluar, ya, macam-macam ya, macam-macam. Tentunya strateginya seperti di slide ini ya, FB outside. FB outside bisa berupa makanan, minuman ya. Kita deliver ke rumah-rumah atau perkantoran ya. Kemudian kerjasama dengan vendor GoFood ataupun Grab ya. Dalam hal ini delivery makanan. Kemudian packaging juga, tamu datang ke hotel makan, tentunya nggak mau bersentuhan langsung dengan alat-alat yang ada di hotel.
kita berikan box ya. Jadi mereka datang seperti breakfast, tamu kamar mau breakfast, turun ke bawah atau di kamar dianterin, kita bisa pakai box. Kemudian juga yang latest ini yang paling baru adalah scan atau barcode ya. Tamu datang ke hotel tidak perlu menyentuh menu, jadi dia hanya di meja ada barcode, dia barcode pakai HP-nya, jadi menu sudah sudah tertampang di gadget, jadi tinggal mention menyebutkan bahwa saya mau ini. Itu salah satu EBI strategi yang bisa dilakukan dalam masa pandemi ini. Next. Bisa diklik videonya. Salah satu aja yang wedding aja. Halo? Iya. Saya berikan contoh video di tempat saya tentunya. Oke, jadi tadi kalau kita lihat di video ya, halo? Kalau kita lihat di video tadi, APD berjalan, kemudian juga sinar ultraviolet ya terhadap alat-alat yang kami gunakan untuk di tamu, kemudian juga termogan, kemudian juga masker, semua komplit ya. Semata-mata ini untuk membuat tamu pede atau yakin untuk mempergunakan fasilitas hotel tentunya. Next. Habis ya. Thank you. Jadi demikian paparan dari saya sekilas tentang apa yang ada di F&B ya. Selama COVID ini, tadinya tentunya dengan strategi yang sudah dilakukan. Tapi saya yakin masing-masing GM atau FBM punya strategi yang lain juga. Ya, yang pasti tujuannya adalah semua sehat, semua aman, jangan takut untuk berinovasi, berkreasi, ya. Di saat ini yang memang yang diperlukan kreativitas masing-masing hotel ya untuk menarik tamu kembali sehingga bisnis berjalan normal. Terima kasih dari saya. Kalau ada question silahkan di chat aja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Oji untuk paparannya. Memang di FP adalah 50% hotel revenue adalah penyumbang terbesar ya untuk FP. Kemudian bagaimana tadi disampaikan Pak Oji bahwa kita harus mengikuti tren perubahan di food and beverage department pada khususnya. Kita harus mengikuti semua perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi ini, baik efisiensi SDM-nya, energy cost, teknologi yang dulunya kita nggak berpikiran bahwa kita akan melakukan delivery order, kita akan bekerja sama dengan Grab, dengan GoFood dan sebagainya. Dan akhirnya kita harus mengikuti perubahan ini. Kemudian bagaimana kita harus memperhatikan kualitas, tidak mengurangi kualitas kita, bagaimana hotel needs yang kita butuhkan. Dan tak kalah pentingnya adalah strategi promosi, begitu ya Pak Oji? Ya. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Oji untuk waktunya.
Kemudian terima kasih untuk ketiga narasumber yang telah memaparkan strategi new normal pada kesempatan kali ini. Langsung aja kita akan buka pertanyaan yang sudah masuk. Mohon Tambah satu video dulu, Bu Emma. Tambah satu video. Oh, ada tambah satu video dari Bu Astria? Iya, silakan Baik, ditampilkan. silakan. Baik. Selamat datang di Hotel Davam. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya adalah Lina Irawo. Pada hari ini, saya akan memandu Anda serta mengenalkan standar prosedur terbaru yang akan dilakukan oleh Hotel Davam dalam the new normal era atau setelah masa pandemi. Bellboy kami akan mengecek suhu tubuh Anda terlebih dahulu. Setelah itu Anda wajib menggunakan hand sanitizer agar tangan Anda tetap bersih dan steril. Hal selanjutnya yang harus Anda perhatikan pada saat check-in adalah garis batas antrian yang menempel di lantai. Garis ini bertujuan untuk membantu Anda untuk mengukur jarak antrian antara satu dengan lainnya, atau yang biasa kita sebut dengan physical distancing. Karyawan kami menggunakan alat pelindung diri yang lengkap untuk keamanan dan agar terhindar dari paparan virus. Kami juga memberikan free masker bagi setiap tamu yang check-in. Hand sanitizer selalu tersedia untuk Anda, baik di resepsionis dan di beberapa titik lainnya seperti lobi, depan lift, dan area restoran. Prosedur yang sama juga diterapkan untuk barista kami ketika akan menyajikan minuman untuk Anda. Pesan kopinya satu ya, Pak? Prosedur keamanan dan kebersihan yang kami terapkan tidak hanya sampai di situ saja. Kami juga memastikan standar keamanan dan kebersihan di semua kamar. Mari kami tunjukkan bagian kamar hotel kami. Selamat datang di kamar Hotel Davam. Pada saat kami membersihkan kamar, pintu garden selalu kami buka agar ada udara segar yang masuk ke kamar. Seluruh amenities dan linen juga kami semprotkan dengan disinfektan setelah tamu check out. Proses memasak juga dilakukan dengan steril. Chef kami selalu menggunakan hand gloves, masker, dan face shield pada saat memasak, hingga proses penyajiannya, sehingga Anda tidak perlu merasa khawatir. Prosedur yang kami lakukan pada saat pengantaran makanan dan minuman untuk tamu kami yang menginap. Seluruh karyawan Hotel Davam yang masuk ke area hotel pun juga melalui tahapan yang sama, yaitu dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya dan harus membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Sekarang, kami akan menunjukkan area canting restoran. Selamat siang, Ibu. Kami juga melakukan pengecekan suhu tubuh dan menyediakan hand sanitizer di area restoran.
Kami terus berusaha memberikan lingkungan yang bersih dan selama menginap di hotel kami. Kami sangat berharap Anda dapat merasa nyaman selama menginap bersama kami, dan kami akan selalu setia menunggu kedatangan Anda di Hotel Dafam. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Kita sudah lihat bersama video dari SOP dari Dafam Hotel, luar biasa. Memang sekarang yang kita utamakan adalah pola hidup sehat. Semuanya kesehatan yang kita utamakan. Next, kita akan memulai sesi tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaannya untuk Mas Damas Anggriawan dari The Sunan Hotel Solo. Pertanyaannya belum ada ya, Mas? Akan kita... Ada, Bu, di bawahnya, Bu. Ada di bawah, Bu. Bisa dibaca di bawahnya. Oh, ada di bawah. Ibu urutin ke bawah. Oh, baik. Ya. Baik, terima kasih. Yeah. Pembicara yang dituju adalah Ibu Asteria. Pertanyaannya adalah, tentunya yang disampaikan Ibu Asteria sangat menarik terkait experience tamu ketika tamu menginap di hotel. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana strategi kita untuk membuat tamu mendapatkan kesan pengalaman setelah menginap, sehingga menjadikan hotel kita menjadi hotel yang akan terus dikenang dan tamu akan menjadi repeater. Monggo Bu Asteria untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Mas siapa tadi, Bu Emma? Mas Damas dari Sunan Solo. Hotel Solo, ya. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Customer experience. Customer experience ini memang sesuatu yang membuat hotel lainnya menjadi berbeda. Ya, karena customer experience tentunya kalau kita bicara kamar, satu dengan yang lain kamar hampir mirip sama ya. Gedung, kamar, restoran, tetapi customer experience. Inilah yang akan membedakan satu dengan yang lain. Bagaimana strategi untuk membuat customer kembali? Tadi pertanyaannya seperti itu ya. Tentu saja bagaimana kita melakukan customer engagement. Customer engagement itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan di hotel, mulai dari datang, selama menginap, sampai dengan ketika mereka check out. Ketika datang tentu saja first impression. Kalau kita bicara new normal, karena saat ini kita membicarakan new normal strategi di operation, mulai dari keamanan dan kenyamanan, kesehatan, tentu saja protokol kesehatan itu adalah mutlak menjadi impresi yang diharapkan tamu untuk didapatkan di hotel. Pengecekan suhu tubuh, kemudian cuci tangan di depan di entrance hotel, kemudian hand sanitizer, itu merupakan hal yang wajib ya. Nah, mungkin strategi yang kalau kami di Dafam Group, kami memiliki special refreshment untuk semua tamu yang datang di hotel, itu kami wajib berikan jamu. Kami punya mandatory jamu di seluruh unit hotel kita, ada 7 macam jamu yang kita create, sedemikian rupa kita menunya, resipinya kita create by Dafam sendiri, dan so far tamu-tamu kita sangat senang mereka mendapatkan welcome drink jamu itu. Ya, kemudian tentu saja
mulai dari kesan pertama dengan reception di kamar, mereka mendapatkan kenyamanan yang mereka dapat, mulai dari internet yang super kencang. Kita bicara sekali lagi mengenai kondisi new normal, internet itu wajib mutlak harus super kencang ya. Kemudian kamar bersih, tentu saja standar kebersihan di semua area, di public area, di toilet publik, di kamar, itu nomor satu. Mereka akan melihat kesan kebersihan harus tetap menyenangkan, tetap sesuai ya, dan harus benar-benar standar yang optimal. Dan berikutnya tentu saja makan pagi, Pak. Kalau Pak Oci mungkin pasti akan setuju dengan saya. Breakfast ini menjadi sebuah ajang menunjukkan optimalisasi servis yang diberikan hotel. Bagaimana dalam kondisi pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tetapi kita tetap bisa mempresentasikan breakfast yang menarik. Meskipun memang dalam kondisi sulit, bagaimana breakfast itu bisa menarik? Kita bisa memilih makanan-makanan sehat misalnya. Tidak harus mahal, tetapi banyak sayur, banyak buah, banyak protein-protein yang nggak harus hewan semua, banyak protein nabati juga ada tersedia di seluruh area di Indonesia. Ini akan mudah sekali didapat ya. Kemudian live cooking orang akan melihat, oh ini masih fresh, segar. Live cooking itu menjadi sebuah salah satu strategi bagaimana kita tetap dengan bisa menghemat biaya, tetapi kita bisa memberikan optimal impression kepada customer kita. Ada interaksi di situ meskipun tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Ya, kemudian kita justru kita berinteraksi ketika kita melayani tamu. Tadi saya sampaikan bahwa ada baiknya kita ambilkan makanan itu ke tamu supaya needle itu tidak berpindah dari tangan satu ke tangan yang lain, ya. Itu di breakfast. Jadi breakfast tetap harus dibuat semenarik mungkin. Ya, kemudian pasca tinggal tentu saja staff kita harus dibuat engage sama customer. Ya, bagaimana staff kita ya, kita kalau Indonesia sudah sangat terkenal dengan friendliness staff ya, itu pasti tidak sulit untuk mendapatkan staff yang ramah, senyum yang ramah, dengan tetap semua staff kita terutama menerapkan protokol kesehatan sampai dengan pasca upon check out ya, ada interaksi, kita biasa kan quick survey, ketika breakfast juga ada breakfast ambassador, bagaimana kesan tamu ketika tinggal di hotel, kemudian ketika check out kita tanya bagaimana tamu tinggal di hotel, kemudian bagaimana kesannya, ada masalah atau tidak, courtesy yang dilakukan oleh staf kita, seluruh kita dengan tamu, itu akan membangun engagement ke customer. Ya, jadi saya yakin dengan engagement customer seperti ini, rasanya tidak ada alasan untuk tamu tidak kembali ke hotel kita. Ya, jadi bukan hanya kalau sekarang kita bicara market milenial, itu mereka akan melihat dulu ketika mereka booking ke hotel, mereka akan review, mereka akan search, ya, mereka akan lihat reviewnya, mereka akan search ratingnya, kemudian lihat ratingnya, lihat reviewnya customer lain. Kalau reviewnya bagus semua, pasti mereka akan kembali. Jadi dipastikan bahwa review customer itu bagus, sehingga ketika customer kita mereka mau memilih hotel di mana mereka akan tinggal, mereka tinggal melihat itu. Kita lihat reviewnya bagus, ratingnya bagus di TripAdvisor, rating di online travel agent atau platform customer satisfaction index yang lain bagus, tidak ada alasan untuk tamu tidak kembali ke hotel kita. Jadi sangat penting untuk memberikan kesan terbaik kepada tamu, engagement customer, produk yang terbaik, service yang terbaik, protokol kesehatan yang diterapkan di semua lini, di semua aspek. Saya yakin di kondisi pandemi ini kita hanya tinggal menunggu repeater customer kita. Jangan lupa bahwa courtesy call itu sangat diperlukan ya. Kita harus melakukan courtesy. Bagaimana setelah tamu meninggalkan harus dilakukan courtesy. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asteria.
Penjelasannya sudah lengkap. Mudah-mudahan Mas Damas Andrian puas ya Mas. Oke, karena waktu kita lanjut aja langsung ke penanya kedua. Dari Bapak Yudi Handiaman, di Runi Hospitality Bandung, wah jauh ini Pak. Yang dituju pembicara yang dituju adalah Ibu Asteria kembali nih Bu. Pertanyaan, barangkali nanti Pak Oji atau Pak Saunan bisa menambahkan barangkali. Bagaimana cara meyakinkan owner dalam melengkapi fasilitas atau penyesuaian new normal sehubungan ada investasi atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan biaya tersebut sebagian bukan operasional expenses. Karena apa? Karena ada capek baru. Oke. Itu pertanyaannya Bu Asteria, monggo. Ya, baik. Wah, ini yang tanya senior saya ini, Pak Yudi. Apa kabar, Pak Yudi? Waduh, ini yang tanya sebenarnya sudah expert, Bu Emma. Tapi nggak apa-apa ya, saya jawab aja ya. Kalau ya memang itu bukan hal yang mudah di kondisi saat ini ya, untuk mengconvince owner, untuk investasikan lagi. Tetapi bagaimanapun, bisnis kita ini kan jangka panjang. Kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir ya. Seperti yang tadi opening saya sampaikan, kita nggak pernah tahu kapan berakhir. Ya, jadi kalau kita bicara bisnis, tentunya kita bicara long term. Kita tidak bicara short term. Short term berarti biaya short term. Oh, ini akan jadi ya pintar-pintar kita saja ya. Pak Yudi udah expert lah. Tapi ya nggak apa-apa, saya share saja. Jadi yang kami lakukan tentu saja, bagaimana kita bisa juga dealing dengan supplier, bagaimana kita bisa dealing dengan vendor yang bisa jadikan partner kita. Mungkin kita bisa berinvestasi sekarang atau pengadaan equipment atau barang sekarang, dan kemudian kita bernegosiasi dengan vendor untuk bisa bagi termin dalam payment-nya. Saya yakin hal-hal seperti ini bisa dilakukan, walaupun pastinya juga kebanyakan mereka ya akan berat ya kalau berinvestasi di kondisi seperti ini. Mau nggak mau memang ada banyak yang harus kita masukkan ke dalam OPEC ya. Tetapi saya yakin banyak owner juga yang mereka nggak mau kehilangan kesempatan, opportunity untuk mendapatkan kembali trust dari market. Ya, untuk mendapatkan kembali trust dari market, pastinya kita harus berinvestasi hal-hal yang memang diperlukan. Saat ini kita hanya berinvestasi yang memang diperlukan. Yang tidak diperlukan tentunya tidak perlu diinvestasikan saat ini. Itu bukan masa yang tepat. Yang sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan market bahwa mereka bisa tinggal di hotel kita dengan aman, dengan tenang, dengan nyaman, karena semua protokol kesehatan, equipment tersedia sesuai dengan protokol kesehatan. Rasanya itu yang mau nggak mau harus diadakan. Seperti itu ya, ada dua kemungkinan. Either kita dealing dengan vendor, either kita masukkan ke dalam OPEC dengan memang menaikkan cash flow, atau bagaimana kita mengconvince owner bahwa come on, we have to get back the customer trust untuk kita bisa dapat opportunity, kita nggak lost opportunity. Seperti itu. Pak Yudi, moga-moga bisa membantu. Nanti japrian aja ya Pak Yudi. Apa kabar nih Bandung? Terima kasih Bu Emma. Baik, terima kasih juga Bu Asteria, terima kasih Pak Yudi Handiaman. Silahkan nanti japri langsung ke Bu Asteria kalau belum puas ya Pak. Oke, lanjut. Pertanyaannya dari Farhan Dharmatatya dari Universitas 11 Maret. Pembicara yang dituju mungkin ke Bu Aster dan Pak Saunan. Bu Aster kembali. Pertanyaannya adalah, sampai manakah batas inovasi yang boleh dan bisa dilakukan oleh pihak hotel dalam adaptasi strategi
untuk menghadapi masa pandemi ini? Apakah jika kebablasan akan berdampak pada branding hotel di mata customer? Begitu, Pak Saunan dan Bu Asteria, monggo. Baik. Saya ya, Bu Asteria ya. Silakan Ya. Pak Saunan. Ya, baik. Terima kasih Mas. Jadi batas inovasi. Jadi kata inovasi sendiri itu kan lahir dari tidak adanya batas. Jadi apa yang kita pikirkan itu nggak boleh dibatas-batasi, sehingga lahirlah inovasi seperti itu. Jadi untuk berinovasi nggak usah pakai dibatas-batasi, nanti begini nanti begitu, nggak usah. Jadi apa yang ada di pikiran, nah itu dikeluarkan dulu gitu. Nah konteksnya dengan pandemi ini, saya kira batasan inovasi yang hubungannya dengan protokol kesehatan ini jelas. Bagaimana kita memberikan kesan kepada orang lain, kepada publik dalam hal ini, bahwa properti kita ini aman. Mereka bisa melihat kesiapan kita seperti itu. Jadi inovasi apa saja yang mau kita lakukan, yang penting tujuannya adalah bagaimana kita memberi kesan Anda kesini tuh udah nggak usah mikir bakal ini deh, bakal kena gitu kan, sehingga tamu merasa aman gitu. Nah, gimana inovasinya ya artinya secara standar kan kita sudah paham semua apa itu protokol kesehatan standar, ya kan? Saya kira begitu. Terus kemudian soal kebablasan ini juga apa tadi pertanyaannya? Justru ketegasan kita terhadap aturan protokol kesehatan ini justru baik, gitu. Harus tegas malah. Misalnya orang yang tidak mau menggunakan masker atau keberatan menggunakan masker, dia dengan tegas-tegas ya kita tolak. Mohon maaf Pak, silakan aja cari tempat lain kalau Bapak nggak mau, kan seperti itu. Justru malah secara branding, secara nama baik perusahaan malah bagus. Oh, di sana nggak bisa main-main karena memang hotelnya bersih. Saya masuk nggak pakai masker, nggak boleh, malah saya diusir gitu. Nah itu kan secara secara dari mulut ke mulut begitu bagus, malah baik gitu. Jadi semakin tegas semakin bagus kalau konteksnya aturan-aturan sesuai protokol kesehatan. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, mungkin saya bisa menambahkan Bu Emma. Kalau dari saya ya sebenarnya inovasi ini kan tanpa batas ya. Kita boleh berinovasi tanpa batas. Artinya tanpa batas itu misalnya tadi Pak Ozi menyampaikan inovasi-inovasi di food and beverage. Inovasi-inovasi dalam memberikan kenyamanan kepada tamu, bahwa hotel kita ini tamu masih tetap bisa menikmati makanan prasmanan tetapi tetap aman dan tetap mereka masih bisa menikmati seperti ketika kondisi normal, tetapi mereka juga tidak perlu takut tidak aman dan tidak sehat seperti itu. Jadi inovasi apapun di food beverage ini kan area yang memang inovasi tanpa batas kalau kita bicara seperti itu ya. Kalau kita manage hotel, room ini kan revenue yang ada batasnya, ada terbatas. Kalau kamar kita 100 ya optimalisasinya di 100 kamar, tapi F&B ini kan memang kalau hotel itu revenue yang tanpa batas itu kan memang di food and beverage. Jadi inovasi apa ya? Either mau jualan keluar, kita mau buat sosial event di luar, kita mau mulai grab ibu-ibu arisan tapi kita datang keluar, kemudian kita buat lagi sosial event yang lain, wedding masih tetap berjalan tetapi aman, atau inovasi lain di produk kita, internet, bagaimana supaya tetap
kencang. Kita tahu bahwa kondisi saat ini kita semua sangat tight dengan budget. Bukan hal yang mudah kita bagaimana kita tetap bisa berinovasi, kita tetap bisa mendapatkan revenue tetapi dengan budget yang sangat tight. Karena kita tahu ya kalau di industri kita ini hal fix expense yang tidak bisa kita tawar sama sekali. Tentunya ya listrik ya, benar-benar kalau nggak kebayar ya dimatiin gitu kan. Kemudian juga semua energi cost ini kan hal-hal yang kita masih bisa matikan lift, karyawan masih bisa naik, tapi tamu ketika hotel sudah operation, sudah normal, kita kan nggak mungkin tamu disuruh. Ya karyawan kita tentu saja bisa, tetapi tidak dengan tamu. Ya ada banyak biaya cost expense yang harus kita. Kalau kita tidak berinovasi, pastinya kita akan kesulitan, kita akan terengah-engah bagaimana mengatur cash flow kita. Jadi memang sangat diperlukan inovasi yang luar biasa. Ini benar-benar harus out of the box. Kondisi pandemi ini inovasi apa yang harus kita lakukan? Really out of the box. Tidak bisa lagi bisnis konvensional. Tidak bisa lagi sosial event yang biasa. Semuanya memang luar biasa, Kak, supaya kita tetap bisa bertahan. Karyawan-karyawan kita yang dirumahkan, kapan kita akan kasih mereka kesempatan bekerja lagi? Itu ditunggu inovasi kita supaya cash flow kita kembali pulih, kita bisa gaji karyawan kita yang tadinya 50% jadi 70% dan lain sebagainya. Jadi beban-beban fix biaya-biaya yang tetap ini yang tidak bisa kita tawar ini yang harus tetap kita penuhin ini, belum lagi biaya supplier ya, kita tahu ya pasti AP kita dalam kondisi seperti ini, account payable kita jauh dari kata-kata normal ya, ini benar-benar abnormal gitu. Itu kita tidak mungkin tidak memenuhi kewajiban kita terhadap supplier karena mereka pun juga terkena dampak. Jadi inovasi tanpa batas, inovasi tentu saja tanpa batas itu tetap dalam koridor ya, koridor etik bisnis yang benar seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saunan, Bu Asteria. Demikian Mas Farhan Darmatya, semoga berkenan untuk jawabannya. Kemudian lanjut karena waktu sudah mendekati jam 12. Dari Joshua, dari Sunat Institute. Pertanyaannya yang dituju untuk Bapak Saunan. Sesuai dengan yang dipaparkan Pak Saunan bahwa hotelier di masa pandemi saat ini harus positif. Bagaimana pendekatan dari manajemen atau khususnya bagi Departemen HR untuk membangun energi positif bagi karyawan-karyawan yang selama 4 bulan ini masih bertahan. Demikian Pak Saunan, langsung. Baik, terima kasih Mas Joshua. Tentunya sangat tidak gampang untuk memotivasi karyawan dalam kondisi sulit seperti ini. Tapi ini dari pengalaman saya bahwa kita harus mulai dari diri sendiri. Dalam hal ini dari leadernya. Nah, saya contoh begini, saya mengajak karyawan untuk tersenyum misalnya. Tapi saya sendiri nggak bisa senyum karena saya sendiri kena UL misalnya seperti itu. Kan nggak boleh gitu. Jadi yang saya lakukan adalah sering-sering saya ketemu ini one on one maupun dikumpulkan seperti itu dan sering-sering sharing lah gitu. Dan juga karena karyawan ini kan biasanya karyawan rata-rata lah ya, biasanya kan ukurannya adalah materi gitu ya, adalah payroll atau uang lah katakan seperti itu. Nah sedikit demi sedikit mindset seperti itu, nah itu pelan-pelan harus bisa dirubah lah ya, diberikan pemahaman bahwa tidak selamanya uang itu yang
uang itu penting memang, tapi jangan dinomorsatukan lah, intinya seperti itu. Dan saya selalu mengajak mereka untuk melihat sekeliling, gitu kan. Jangankan Anda yang kena unpaid leave, di luar sana teman-teman kita kan, yang kita tahu ada 2.000 hotel lebih yang tutup, itu bayangkan bagaimana yang hotelnya tutup. Yang jangankan untuk dapatkan 50%, malah minus yang mereka dapatkan, yang seperti itu. Jadi saya selalu mengajak ke staf kami, ke karyawan untuk ya jangan pernah berhenti untuk bersyukurlah. Bangun tidur itu syukuri dulu gitu. Anda masih bisa bangun, mata masih bisa melihat dan seterusnya kan, kita udah paham itu. Jadi tidak semata-mata kita memikirkan uang gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah saya selalu sampaikan bahwa uang itu hadir, uang itu datang, itu ketika kita sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi siapapun yang ada di depan kita. Hal-hal yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Gitu. Nah, otomatis lah, kita teori ini kan kita sebenarnya sudah paham, cuman pada prakteknya kita memang tidak gampang. Tapi ketika semua karyawan itu sudah memahami bahwa saya berangkat ke hotel itu, niatnya bukan cari uang. Niat saya adalah bagaimana customer saya, tamu-tamu saya itu happy. Bagaimana dengan keberadaan saya, tamu saya senang, senyum, sesumringah, semanis senyum saya ini. Tamu saya harus semanis senyum saya, sehingga rezeki yang datang kepada saya juga akan manis, seperti itu. Nah, memang ini berbau teori ya, tapi idealnya seperti itu, memang harus seperti itu. Emangnya ada pilihan lain nih karyawan? Anda misalnya nggak mau senyum, terus Anda mau dapat rezeki, kemudian Anda mau tetap di dalam bekerja di satu hotel itu, sementara Anda sendiri nggak bisa menyenangkan atasan Anda, menyenangkan teman-teman Anda, dan seterusnya. Seperti itu mungkin Mas Joshua, jadi agak umum, jadi saya lebih sering gimana caranya supaya mereka happy ya, saya biasalah ya, tepuk-tepuk ininya, Anda bekerja bagus, kemudian jangan pelit-pelit juga jadi pimpinan, ya kalau melihat karyawannya agak gimana ya, ada uang ya kasihlah tips dulu lah, sekali-sekali gitu kan. Kemudian ya sering-sering diajak sedekah, ini penting juga. Kamu susah kan, saya juga susah sama, yuk bareng-bareng sedekah, yuk ntar kita dapat rezeki lebih lagi. Seperti itulah, pelan-pelan kita ajak seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah contoh dari leadernya sih. Diawali dari leader, cuma nyuruh senyum, nyuruh melayani, tapi manajernya malah cuek. Ya, mungkin itu Mas Joshua, dan mohon maaf ya agak singkat waktunya. Ya, Ibu. Terima kasih Pak Saunan untuk penjelasannya. Terima kasih Mas Joshua untuk pertanyaannya. Lanjut, ini penanya terakhir karena waktu sudah hampir habis. Kita ke Mas Sumarman dari Sunan Institute. Pertanyaannya saya kira ditujukan ke Pak Oji. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh tim FD untuk mencapai target penjualan? Padahal marketnya sangat terbatas dan tidak boleh mendatangkan customer berkerumun terlalu banyak di masa pandemi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Emma. Ya, terima kasih Bu Emma. Pak Sumarman, saya jawab ya untuk pertanyaan Bapak. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan ke saya. Tentunya berhubungan dengan strategi di F&B ya. Dalam masa COVID ini, yang harus kita pikirkan adalah mencoba membuat unik produk. Ya. Coba pikirkan apa yang perusahaan atau hotelnya yang tidak miliki, tapi bisa kita miliki. Dan kalau kita sudah bisa menciptakan unik produk yang beda dengan market, saya rasa customer akan interest ya, ada interest di sini untuk membeli atau at least mencoba dulu, ya kan? Pikirkan unik produk, jangan produk yang itu dijual orang sudah tahu, oh saya sudah tahu produk tersebut dan saya sudah coba.
pikirkan yang baru. Ya, itu yang pertama lakukan ya. Kemudian yang kedua adalah tentunya review daripada pricing. Kita tahu sekarang dalam masa pandemi ini yang namanya daya beli masyarakat pasti menurun ya. Kita tidak bisa duduk dengan situasi yang konvensional seperti dulu, mau setting harga yang tinggi enggak, tapi tentunya harga di sini ya disesuaikan dengan ongkos produksi ya. Kita tetap cek dengan ongkos produksi yang kita keluarkan, baru kita review lagi pricing. Benar-benar kita pikirkan ini pricingnya masuk nggak ya ke masyarakat. Nah itu yang ketiga, change style tentunya ya. Change style tadi Bu Astrea sudah bahas. Ini saya bahas lagi. Kalau dulu sebelum masa pandemi tamu ambil makanan sendiri ya. Sekarang enggak ya. Caranya meyakinkan tamu untuk datang ke hotel kita yaitu tadi di buffet atau di show cooking. Jadi harus ada orang standby di situ. Harus ada orang yang berdiri untuk mengambilkan tamu karena yang namanya alat-alat untuk seperti sendok ya, tong atau apapun alat penjepit ya, itu harus karyawan kita sendiri yang melakukan. Nah, kenapa ya? Untuk menghindari kontaminasi kan, ya. Jadi satu orang yang serve ke tamunya. Ini salah satu cara untuk membuat PD atau membuat meyakinkan tamu untuk datang ke hotel kita. Kemudian juga yang paling penting ya, berhubungan dengan strategi yang ada di F&B, tentunya Anda harus bicara lewat medsos ya. Saya yakin semua hotel punya nama Instagram, punya namanya F&B, Twitter, ya bercerita di situ bahwa Anda punya produk ini ya, lakukan itu ya, sharing sebanyak-banyaknya ya, boom yang namanya media sosial ya, buat orang tahu ya, luaskan cakupan daripada media sosial. Nah dalam hal ini tidak hanya perusahaan, tapi individu yang ada di hotel itu membantu juga, bukan tugas orang F&B aja. Orang room division juga ya lakukan blasting ya apa yang menjadi produk Anda ya. Dan yang saya tidak mengatakan tidak boleh berkerumun ya, tetap boleh kok ya, tetap boleh berkerumun ya. Tapi lakukan secara sesuai dengan himbauan dari pemerintah kan, social distancing ya, pergunakan alat-alat pelindung diri. Boleh kok berkerumun. Di Solo saya kemarin wedding 300 kok boleh ya. Boleh, tapi tetap dari manajemen sendiri mengontrol ya, lalu lalang tamunya ya, kemudian tamu sendiri harus tahu diri ya, pakai masker ya, kemudian di thermal tubuhnya. Kalau semua sudah syarat itu, kenapa enggak ya? Karena apapun itu hotel juga butuh hidup ya, hotel juga butuh jalan terus ya, butuh menghidupi karyawannya. Jadi seperti itu ya, Pak Sumarman. Itu beberapa tips-tips strategi yang related dengan pertanyaan Bapak tadi. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih Pak Sumarman dan terima kasih Pak Oji. Waktu sudah hampir habis. Saya akan menarik kesimpulan dari ketiga narasumber yang hebat pada siang hari ini bahwa memang dampak new normal atau tatanan baru telah menciptakan tantangan ya sekaligus peluang bagi dunia perhotelan agar memiliki new ways of thinking dan upaya kreatif dalam menerapkannya. Dalam implementasi pelayanan dengan protokol kesehatan dan keamanan yang cukup tinggi. Tentu saja bersama-sama kita bertekad tetap semangat, maju. Tentu saja kita IHMA Jateng berkomitmen melakukan sharing knowledge, sharing resources, sharing marketplace. Semoga kolaborasi, solidaritas, dan integritas ini mampu membangkitkan bisnis perhotelan di masa pandemi. Terima kasih untuk sharing experience-nya kepada Ibu Asteria, Bapak Suna, Taunan Rashid, Bapak Oji, dan semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini akan bermanfaat. Mohon maaf sekiranya dalam pembawaan saya kurang berkenan ataupun ada salah-salah kata. Tetap stay healthy, stay safe, dan di hotel aja. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Waktu akan saya kembalikan ke Ibu Retno Wulandari. Monggo.
Terima kasih Bu Emma dan seluruh pembicara pada siang hari ini. Krisis selalu menghadirkan dua hal sebagai ancaman atau sebagai peluang. Pilihan ada di tangan kita. Pandemi memberi ruang kepada kita untuk membaca peluang, mengambil hikmah, membangun kreativitas, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Tapi jangan lupa bahwa leader adalah teladan bagi pengawalan perjalanan di pandemi ini. Dan bersyukur sekali kita masih bisa berbagi. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada siang hari ini, kepada seluruh peserta yang setia mengikuti IHGMA Peduli pada pandemi, kemudian kepada seluruh narasumber yang telah berpartisipasi aktif, seluruh GM-GM Jawa Tengah yang telah menjadi supporter dari acara kita kali ini, dan juga kepada teman-teman Sunan Institute yang telah mengemas acara selama 5 putaran ini. Kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa kembali di acara dan bakti IHGMA kepada masyarakat, kepada dunia usaha, dan juga kepada seluruh calon-calon hotelier nanti. Sampai jumpa, saya Retno Wulandari pamit mundur. Sampai bertemu, kita semuanya ada dalam kesehatan, ada dalam rahmat, itu adalah harapan kita semua, dan pandemi segera berlalu. Kita sambut era pariwisata baru dan booming perhotelan nanti. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Salam sukses, salam sehat, semangat selalu.